Halo semua, kembali lagi sama gua Irfan Zaki. Dan kesempatan ini gua kelewatan muteran gua. Ntar gua liat depan. Jadi gua di sini pengen ngebahas apa aja sih yang harus sering dicek gitu di motor kalian gitu. Soalnya tadi gua habis servis dan gue juga ngobrol-ngobrol sama mekanik. Gitu. Ini gue tadi di bengkel resmi soalnya masih ada servis gratis gitu, dan ternyata nggak dapat servis gratis karena udah habis. Kalau di servis booknya masih tulisannya masih ada servis, tapi ternyata enggak ya, jadi ya gue harus bayar. Cuman ya udah nggak apa-apa. Jadi apa aja yang harus kalian cek? Yang pertama itu pasti oli, karena oli itu bertujuan untuk melumas mesin kalian. Dan kalau mesin kalian nggak terlumasi, ntar mesin kalian kering, mesinnya jadi panas, dan ya bad banget lah buat motor kalian. Apalagi kalau udah kupaan banget terus malah jadi kekeringan gitu, itu nggak baik banget. Dari oli, terus apa? Oli filternya itu juga harus dicek, karena kalau oli kadang belum tentu bersih. Bisa aja ada oli kotor gitu yang tersisa di mesin, dan juga masih bisa jadi oli yang baru pun juga sedikit kotor. Jadi harus dibersihin, difilter melalui filter oli. Nah, oli dan filter oli kapan harus dicek atau harus diganti? Mau dicek ya setiap saat ya, kalau bisa ya seminggu 2 kali atau 2 minggu sekali. Kalau gantinya, oli itu untuk motor karbu setiap 2000 kilo atau 2 bulan, dan kalau yang injeksi setiap 4000 kilo atau 4 bulan. Nah, kalau filter oli itu setiap pergantian dua kali oli gitu. Jadi setelah kalian ganti di 2000, 4000, dan di 6000 nya itu ganti filter oli. Itu untuk sebaiknya ya. Dan kalau yang injeksi misalnya 4000, 8000, 12.000 baru ganti. Terus apalagi yang harus dicek? Itu filter udara. Kadang karena udara yang masuk belum tentu bersih, dan udara masuknya ke ruang pembakaran yang sangat krusial. Kalau misalnya ada debu atau ada yang kotor atau ada batu misalkan yang masuk, misalkan kalian open air filter ada batu gitu, itu bahaya banget. Jadi kalian harus bersihin atau cek gitu filter oli ya. Kalau bisa dibersihin setiap berapa itu bisa ya, setiap 4000 atau 2000 itu tergantung kalian. Tapi kalau bisa setiap kali servis kalian cek. Terus apa lagi? Yaitu pengereman, dari minyak rem, terus anti kampas rem, disknya itu juga harus dicek tuh. Jadi kalau ya namanya juga pengereman itu kan krusial juga demi keselamatan kalian. Jangan amit-amit tercrash, kan sedih. Yang sedih bukan kalian doang, orang lain juga kadang ada yang sedih. Bukan kadang, ada yang sedih, pasti ada yang sedih. Kalau motor kalian amit-amit jatuh, yang sedih kalian ya, orang lain juga sedih. Terus apa lagi? Yaitu busi. Nah ini kadang-kadang orang lupa gitu ngecek busi. Kenapa sih busi harus diganti? Karena kalau nggak ada busi, motor nggak nyala. Penting itu, sama kayak aki yang ntar gua omongin. Jadi busi diganti, cek kalau udah mulai kotor. Maksudnya kotornya kotor banget gitu sampai kayak nggak bisa dibersihin, atau udah nggak kuat ngangkat. Misal kalian nyalain, suara itu kayak agak berebet atau kayak pelan gitu. Atau kalau yang motor lebih dari 1 silinder, suaranya kayak bukan sesuai dengan silindernya, maka cek busi mana yang mati. Kalau untuk dari jarak, misal berapa kilo sih harus diganti,
lebih baiknya setiap 10.000 terus diganti. Terus apalagi ya, tadi habis dari kelistrikan yang busi akinya apa yang harus dicek? Pertama, kalau aki basah, cek air akinya kurang nggak. Kalau misalnya kurang dari minimum, beli aki, air aki mah apa aja sama, terus ditambahin sendiri, atau enggak kalau nggak bisa ya ke tempat aki. Kalau aki gel gimana, misalnya kayak Motobat atau GS ya, itu kalau kalian punya alat kayak voltmeter itu akan lebih baik. Misalnya udah di bawah 12 saat kunci kontak nyala, itu di misalnya 11, nah itu ya lebih baik dicek ke tempat aki. Dan kalau dinyalain itu bukan 14 atau lebih tinggi, maka ya dicek juga segera. Kapan harus diganti itu tergantung akinya ya guys. Biasanya rata-rata bisa 2 tahun lebih, cuman tergantung pemakaian. Enggak sih, lebih tepatnya tergantung kelistrikan kalian. Kalau misalnya kalian banyak peristilan tambahan ya bisa jadi lebih kurang dari 2 tahun atau 2 tahun pas gitu. Terus apalagi ini udah lampu. Yes, lampu motor gue mati. Tadi gue nggak bikin konten. Cuma setelah servis baru kepikiran bikin konten gitu. Lampu tuh juga harus dicek ya guys, karena itu utama. Misalnya kalian lagi jalan malam atau jalan siang, lampu tuh penting. Kalau malam ya pasti untuk penglihatan kalian, kalau malam untuk penglihatan kalian juga, penglihatan orang lain. Kalau siang ya lampu rem lah, kalau mati kan aduh bahaya banget. Ya lampu rem gue mati sih yang belakang, ntar gue ganti. Terus ya cuman kalau lupa kan kapan harus diceknya itu ngantuk ya, tergantung. Misalnya kalian nyalain atau sebelum kalian mau pergi, kalian cek lampunya ada yang mati enggak, sen, lampu jauh, lampu dekat, lampu rem ada yang mati enggak. Kalau nggak ada yang mati ya tinggal gas. Kalau ada yang mati ya berhati-hatilah atau pikirkan dulu untuk keluar dengan motor itu. Terus apa lagi? Adalah ini throttle body juga harus dicek. Throttle body yaitu ini mana, kalau motor gua itu karburator ya. Kalau motor-motor kalian yang lain itu bisa jadi injeksinya, cuman lebih tepatnya itu masuknya ke throttle body ya, itu harus dibongkar, dibersihkan. Jadi biar pemasok ke intake valve kayak bensin, udara itu tetap bersih. Kan enak gitu, motor tetap bersih, enak, terawat, yang senang kalian juga. Terus apalagi yang harus dicek, udah berapa banyak gue nggak ngitung, kayak udah 7 kayaknya. Itu tombol-tombol nih penting loh. Kalau misalnya kalian mau belok tapi tombolnya nggak berfungsi, kan orang jadi nggak tahu kalian kan belok atau enggak. Terus tombol klakson kan tiba-tiba mendadak berhenti lah, mau gimana, kan harus klakson gitu, susah kalau mati. Jadi tombol-tombol harus dicek juga. Lampu-lampu di sini juga nih tadi. Terus apa lagi ya? Terus adalah kopling. Ya kopling, maksudnya kayak pair kopling atau kampas kopling, itu juga penting. Masuk kabel kopling itu juga harus diperhatikan, karena kalau udah kampasnya habis, ntar udah banyak orang bilang tuh girang ngelos gitu. Padahal yang habis tuh bukan girnya, cuman kampasnya, kampas kopling udah habis karena kalian nggak ngecek, dan itu kadang harus dicek dan diganti gitu. Terus apa lagi? Kalau kelistrikan sebenarnya banyak banget, dari kabel listrik apa semua. Tapi yang penting juga itu adalah koil. Koil tuh penting loh. Kenapa koil penting?
karena dia pengubah dari 12 voltase menjadi voltase yang dibutuhkan untuk motor. Karena listrik yang dibutuhkan untuk menyalakan atau menjadi peledakan di dalam kombusi itu nggak cuma 12 volt, itu lebih tinggi lagi. Dan kalau koilnya mati ya nggak bisa nyala motor begitu. Jadi kalau kalian baru kayak kok udah nggak ada estimasi kapan harus ngecek atau apa ya, karena semua itu tergantung cara pemakaian, dan kalau kelistrikan kan nggak nentu ya, tergantung produknya juga, bisa jadi lebih cepat bisa jadi lebih lambat, jadi nggak nentu. Dan masih ada lagi kayak kelistrikan yang lain tuh juga nggak nentu juga gitu, kayak kabel gas itu juga nggak nentu loh. Mungkin kalau kabel kopling kan ya lebih jarang putus, tapi kalau kabel gas kan lebih sering ya, lebih sering dipakai, jadi bisa jadi putus atau enggak, itu juga nggak nentu. Nah, siapa lagi? Oh, ini yang juga penting nih, itu gear. Bukan gear belakang doang ya, gear depan juga penting. Maksudnya gear depan tuh gimana, penghubung mesin kan menyampaikan ada rantai kan dihubungin dua tempat gitu, dua ujungnya itu mesin. Nah, gear mesin tuh juga penting. Yang depan tuh gear mesin, yang belakang gear ban. Nah, gear mesinnya tuh kalau nggak dicek, ntar power ngelosnya tuh duluan gitu, kayak ya udah nggak ada power duluan di awal, mau di ban powernya lebih ngurang lagi, itu kan jadi gak enak gitu, powernya loss mana. Nah, itu ke ban ya, ban yang paling gede di motor di ban. Karena kalau ban kalian udah tipis atau misalkan ban kalian kurang angin lah, itu juga udah nggak enak banget nyetir motor kalian. Misalnya ini motor gue sebenarnya kurang angin nih, riding gue agak berat bawahnya karena gue nggak bisa manuver banyak, belok-belok juga nggak bisa kenceng, dan bahayanya karena ban gue agak gembes, pengeremannya tuh nggak maksimal gitu. Jadi kalau sebelum pergi, ini gue simpulin ya, soalnya kayak yang part-part lain, pericilan spare part tuh bukan apa ya, kayak long term lah. Jadi yang pertama harus dicek tuh oli filternya juga, habis itu udara, filter udara, habis itu busi, aki, lampu, saklar. Nah, habis itu pengereman. Nah, habis pengereman itu gear. Nah, habis gear itu ban, dan gue lupa kan satu lagi apa. Oh, dan kabel-kabel itu juga penting loh. Jadi ada 10 kali atau berapa, gue juga lupa lagi kan. Ya pokoknya yang gue sebut itu sebenarnya ya paling penting harus dicek ya. Itu tujuannya agar motor kalian nyala, motor kalian awet, kalian nyantai berkendara, kalian aman, kalian nyaman. Nah, itu bukan buat harus dicek mulu, ngabisin waktu atau ngabisin duit, enggak, demi keamanan dan kenyamanan, keamanan dan kenyamanan. Kan nyantai kan kalau motor kalian sehat walafiat. Kalian perlu pergi kemana, oh enak bener, nggak ada rasa cemas gitu bawa motor. Dan itu aja sih untuk video kali ini. Agak bahasanya agak cepet ya, soalnya gue juga agak capek. Nah, tadi habis dari bengkel agak lama. Bukan gue yang lama sih, ada motor PE juga yang sebelumnya lama, gara-gara klapnya tuh copot atau apa gitu.
Dan tadi yang itu ada kopling ya, gue lupa kan. Ya itu aja sih, jangan lupa like, komen juga, serta subscribe biar membantu gua bikin konten-konten dan semangatin gua bikin konten-konten. Itu aja, dan stay safe, rawat motor kalian, dan dadah.